untuk memuji dan memuliakan namanya. Sementara pembagian lagu-lagu pujian mohon digantikan oleh yang lain, karena pendeta nada mau memegang. Boleh digantikan grup kor, siapa aja pendeta nada. Kita mau masuk di dalam pembukaan acara. Kiranya ibadah kita ini berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal sampai selesai. Roh Kudus yang memimpin kita. Saya mau sampaikan sekali lagi dari mimbar ini bahwa saat ini kita masih dalam bentuk ibadah harismatik, karena sesuai dengan rapat program kita tata ibadah di Romba, dari bentuk liturgis 2 kali, yaitu minggu pertama dan minggu terakhir. Minggu kedua dan minggu ketiga bentuk ibadahnya bentuk harismatik. Karena gereja kita adalah disebut jemaat okumenis, kita mau masuk untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan berbagai cara yang tentu Tuhan suka. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita ada di dalam bentuk ibadah harismatik. Tentu ini tujuannya untuk menghubungkan kita dengan Tuhan dalam ibadah persekutuan hari ini di Jemaat Kristus di Rawabadu. Mari saudara kita sambut Kristus Tuhan dengan bangkit berdiri. Kita menyembah Dia, kita sambut Dia dengan lagu Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Lebih dahulu kita menyembah dengan pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Haleluya.
Engkau hadir bersama dengan kami pada saat ini di tempat ini. Dan Engkau ya Bapa yang menyambut kami, karena kami datang dengan undangan Tuhan. Marilah semua, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan meringankan bebanmu, dan pikulah beban yang kuberikan, sebab kuk yang kuberikan ini ringan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu sepanjang hidup kami dalam rangka 1 minggu ini. Kami tetap berada dalam pertolongan Tuhan, dan Tuhan yang memberikan waktu yang baik bagi kami pada saat ini untuk datang memuji dan menyembah Engkau. Terpujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita puji Tuhan dengan lagu Kau Sungguh Indah Tiada Taranya. Luar biasa. Dia sangat menghormati kita. Sebagaimana Bapa menghormati Yesus, demikian juga Yesus menghormati kita. Dan dia juga memuliakan kita sebagai ahli waris kerajaan surga. Dia suka dipuji, dia suka disembah, dan dia ada bersama dengan kita di tempat ini.
Hadiratnya ada bersama dengan kita. Itu sebabnya di tempat ini tiada roh lain kecuali Roh Kudus, kecuali Roh Kristus. Untuk itu saudaraku, mari kita hormati Dia, kita bangkit berdiri, kita puji Dia dengan pujian ini. Kita katakan kagum dan hormat kepada Yesus. Mari kita nyanyikan, kita bangkit berdiri. Kita lihat tangan Yesus menyambut kita, hadir, memuji dan memuliakan nama Dia. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita naikkan. Sungguh indah tiada. Yesus, terima kasih. Sungguh benar. Kami heran melihat kuasa, kami mengagumi Engkau. Sungguh ajaib bukti baru. Amin, terima kasih. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu Hikmat-Mu luar biasa. Tuhan yang memegang poros bumi, sehingga bumi ini sampai sekarang selamat adanya. Tuhan yang memegang poros hati kami, sehingga hati kami fokus untuk Tuhan. Terima kasih. Hormat akan Engkau Yesus. Amin. Akan Engkau, ku kagum. Hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan ku kagum. Kita semua kagum kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hormat kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang memberkati kita pada saat ini. Haleluya. Kami kagum kepada Engkau Kristus Yesus. Yang layak dipuji. Ku kagum akan. Sekali lagi, ku kagum hormat akan Engkau. Hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Kau Allah yang layak dipuji. Haleluya. Yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan kita. Yang lain tidak. Mari kita bersorak untuk Tuhan. Kita bersorak untuk Tuhan, pemimpin kita, gembala kita yang memelihara kita. Kita berikan hati yang gembira. Kita sorak. Kita bisa membayangkan kalau pemimpin negara kita hadir di satu tempat atau di gereja ini, kita bersorak dengan sukacita. Apalagi Tuhan Yesus yang memegang poros bumi ini, saudaraku. Coba kalau Tuhan Yesus yang tidak pegang poros bumi, bumi ini entah kemana kita nggak tahu.
Ya, dia teratur berputar sekali 24 jam sehingga terjadilah siang dan malam. Itulah kehebatan Tuhan Yesus. Kenapa kita tidak bersorak untuk Tuhan? Mari kita bersorak, kita katakan segala puji syukur. Sukacita? Masih ada yang lemas tuh. Ini anakku yang datang ke Rawabadung. Masih ada yang belum gembira menyambut hadirat Allah di tahun. Kalau saudara mau tepuk tangan, boleh saudara. Jangan sungkan, tepuk tangan saja. Karena tepuk tangan itu juga terapi kesehatan. Coba kalau saudara pergi ke terapi. Yang pertama dilakukan begini. 1, 2, 3, 4. Itu terapi. Jadi boleh terapi untuk diri sendiri, boleh tepuk tangan, apalagi untuk Tuhan. Boleh saudara bertepuk tangan dengan gembira. Tepuki Tuhan Yesus, tepuki roh pada. Ya, nyanyikan sekali lagi. Kita semua dalam keadaan sehat kan? Semua karena Tuhan Yesus. Kita puji Tuhan, kita sorak Tuhan kita.
kita sudah memuji Tuhan dan kita juga percaya bersama dengan malaikat pujian itu penuh bagi Tuhan. Amin. Ya, suara kita terdengar ke sorga, malaikat bertempik sorai, ya kan? Tarbegitu surga lasni rohaki, tahu surga lasni rohaki. Tarbegitu surga, saudara. Jadi jangan ada mata. Herada dana kau ibarat perdi tahun, disuruh perdi tahun nomor topak-topak, emang na ulang tahun. Ini martabak memuji Tuhan luar biasa. Ya, tarbegitu surga lasni rohaki. Kita mau masuk dalam pengampunan dosa. Kita puji Tuhan kita. Allah itu baik. Kita akan menerima firman Tuhan. Sebelumnya kita mau refleksi akan diri kita sendiri supaya kita layak untuk menerima firman Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Waktu Yesus Tolong Saya.
surga. Orang yang terhilang dan buta, tapi oleh cinta Tuhan bisa yatra. Waktu Tuhan
hadapan Tuhan. Semuanya kita adalah orang yang berdosa. Firman Tuhan berkata, semua manusia berdosa, tidak ada yang benar. Tapi karena Yesus yang membenarkan, sehingga kita benar pada saat ini di hadapannya. Kita dilayakkan berdiri di hadapan Tuhan. Kita dilayakkan untuk memuji dan memuliakan nama Dia. Pada saat ini, saudara bisa melihat bahwa hadirat Allah melingkupi kita semuanya untuk mengampuni dosa dan kesalahan kita. Kita sudah ditebus dari dosa kutukan. Kita sudah ditebus dari segala kejahatan-kejahatan dunia ini. Dari segala kutuk dunia ini, kita sudah ditebus dengan darahnya yang suci itu. Maka pada saat ini, dengan rendah hati, dengan penuh rasa syukur dan penuh kesadaran bahwa sesungguhnya kita berhutang kepada Yesus Kristus, dan hutang ini tidak dapat kita bayar dengan kekuatan kita sendiri. Kita hanya datang untuk memohon ampun di hadapannya atas segala kesalahan, atas segala kehilapan yang kita lakukan di hadapannya. Mungkin dalam seminggu ini kita berdosa kepada suami kita, sebutkan namanya dan ampuni dia. Mungkin kita berdosa pada saat ini kepada istri kita, sebutkan namanya dan ampuni dia. Kepada tetangga, kepada saudara bersaudara, saudara kandung, kakak ipar, adik ipar, mertua, dan orang tua sendiri, siapapun itu, bahkan kepada negara kita, mungkin kita hilaf dan bersalah. Pada saat ini, waktu diberikan Tuhan kepada kita untuk mohon ampun di hadapannya dan tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Mungkin juga kita berdosa kepada gereja, kepada sintua, kepada pendeta, dan kepada siapapun. Saatnya jika dia masih hidup saat ini, sebutkan namanya, katakan, aku mengampuni engkau. Dan jika hatimu terluka oleh hal siapapun, saudara, Yesus membalutnya pada saat ini. Dan tersenyumlah kepada Yesus, bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Kita dilayakkan hadir berdiri. Sekali lagi kita nyanyikan. Waktu putus asa, Tuhan panggil saya dengan suara yang lembut merdu. Dia lepaskan saya dari rantai dosa. Waktu Yesus tolong saya. Waktu Yesus tolong saya. Waktu Yesus tolong saya. Bapa, kami bersyukur waktu ini Engkau berikan bagi kami untuk menyadari kesalahan kami, untuk menyadari bahwa kami sungguh berhutang kepadamu melalui anakmu Yesus Kristus.
Bapa, kami tidak dapat membayarnya dengan segala apa yang kami miliki. Kami hanya taat, kami hanya setia kepadamu ya Yesus. Dan kami hanya mau Tuhan menyadari bahwa sesungguhnya keberadaan kami hanyalah kemurahan Tuhan. Dengan kemurahan Tuhan ini, maka ya Bapa, berikanlah kami kemampuan untuk dapat melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan dalam keadaan sehat seperti ini Bapa, waktu-waktu yang Kau berikan bagi kami, biarlah itu kami gunakan untuk melakukan yang baik kepada sesama kami, kepada rumah tangga kami, keluarga kami, tetangga kami, keluar dimanapun Tuhan mereka berada, bahkan kepada negara kami, kepada gereja kami. Biarlah Tuhan kami gunakan menjadi dampak yang positif guna hormat kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Kami bersyukur dan kami tahu Engkau sudah mengampuni kami. Dan nanti jika firman-Mu diperdengarkan melalui hamba-Mu, Engkau sudah memperbaharui hati kami dan menerima dengan baik menjadi kekuatan baru. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Mari kita tetap dalam posisi berdiri. Kami mengundang Windra Puspitasari berdiri di depan dan menghadap jemaat. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Windra Puspitasari ini menyeberang dari Ismail ke Ishak. Untuk itu perlu disaksikan oleh anak-anak Tuhan. Penyeberangannya ini bukan karena kuat gagahnya, tetapi karena Roh Kudus yang memanggil. Dia berdiri di hadapan kita pada saat ini supaya dia tetap ingat bahwa yang memanggil dia bukan Gereja Presbyterian Rawabadu, tetapi Tuhan Yesus. Amen. Tuhan Yesus yang mengajak dia, yang mendaftarkan dia, nanti akan kita baptiskan dan menjadi warga kerajaan sorga. Karena syarat untuk menjadi warga kerajaan sorga harus dibaptiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amen. Dan disaksikan oleh umatnya. Amen. Terlebih bersama dengan Tuhan Yesus di tempat ini untuk menguatkannya supaya dia jangan menyeberang lagi seperti menyeberang kali Pasenggerahan. Dia menyeberang dengan jembatan salib Kristus. Dan salib itu tidak bisa diotak-atik, tidak bisa dipotong, dan tidak bisa diperpanjang. Begitu ukuran yang diberikan Tuhan, begitulah digunakan dalam penyeberangannya dari Ismail ke Ishak. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sambut saudara kita ini dengan pujian. Dengan gembira kita naikkan pujian. Segala puji syukur ya, bersama dengan malaikat bertempik sorai. Kita juga tidak bertepuk sebelah tangan menyambut saudara kita ini dengan pujian segala puji syukur. Segala puji syukur kita nyanyikan untuk Tuhan kita dalam penyambutan Windra Puspitasari. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Hallelujah.
bersama dengan saya. Indra Puspitasari menghadap mimbar. Saudara Indra Puspitasari yang datang ke tempat ini bukanlah datang asal-asalan saja. Tadi pagi pergi ke salon untuk cantik. Ini semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini saudara akan dibaptiskan untuk menjadi warga kerajaan Allah. Untuk itu kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Engkau memandang kami dari tempat-Mu yang maha tinggi dan melihat saudara-saudara kami ini yang berdiri di hadapan-Mu untuk menyaksikan baptisan dari Indra Puspitasari di tempat ini dalam mendaftarkan namanya dalam kitab kehidupan Tuhan. Engkau mengenal hatinya dan Engkau juga tahu keberadaannya, dan dia datang pada saat ini kepadamu untuk dibaptiskan di dalam nama Anak dan Roh Kudus. Biarlah Tuhan yang menerima anak kami ini, saudara kekasih kami ini, menjadi warga kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Silakan berlutut. Indra Puspitasari, kubaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, baptisan sudah terlaksana dengan baik. Saudara, silakan duduk. Kita mau masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian Allah itu baik kepada Pendeta Sarip. Kami persilakan. Kasih setia
Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Kau berikan bagi kami. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah keselamatan yang Kau berikan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Bapa di surga, kami bersyukur untuk saudara kami terkasih hari ini menyatakan iman kepadamu. Bapa, seperti firman-Mu yang mengatakan satu orang yang datang kepadamu bertobat, malaikat bersorak gembira dan Kau sungguh bersuka cita. Karena itu ya Bapa, kami di sini jemaat-Mu sungguh bersuka cita karena hari ini kami bersama-sama dengan saudari kami terkasih yang menyatakan imannya, percaya kepada Bapa. Kami juga sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Bapa, bersabdalah Engkau, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom. Bagaimana perasaan kita? Penuh sukacita? Amin. Amin ya. Bapak Ibu, hari ini semua kita harus bersukacita. Malaikat sorga itu bersorak gembira karena satu orang yang percaya kepada Allah. Bapak Ibu, jikalau kita percaya, kita beriman kepada Allah, percaya kepada Yesus. Kalau kita beriman bahwa Yesus adalah Tuhan kita, sumber satu-satunya kekuatan kita, apakah ada yang perlu kita khawatirkan lagi? Apakah ada, Bapak Ibu? Tidak ya? Amin? Kok sepertinya masih ragu ya? Yesus kekuatanku. Kita sama-sama menyatakan itu sebagai iman kita. Yesus, kita sama-sama mengucapkannya, Yesus adalah kekuatanku. Mari, Yesus adalah kekuatanku. Amin ya. Bapak Ibu, kekuatan kita adalah Yesus, adalah Allah, adalah Roh Kudus. Allah, Yesus dan Roh Kudus, itu yang menjadi kekuatan kita. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Kita akan membacanya secara bergantian. Bagaimana sesungguhnya kita benar-benar mengimani bahwa tidak ada yang perlu kita khawatirkan kalau kita hidup percaya beriman kepada Allah. Amin. Ini harus menjadi keyakinan kita. Mari kita baca secara bergantian dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Kita akan membacanya secara bergantian. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Di bawah judul hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja
pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang senantiasa hidup dalam terang kasih firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau tadi saya katakan apakah kita tidak khawatir lagi ketika kita beriman percaya kepada Tuhan? Bapak Ibu, di dalam hati kita tetap ada perasaan khawatir. Sama dengan kalau kita cubit tangan kita, apakah sakit? Pasti sakit. Karena itu sudah alamiah dari hidup kita. Jadi hal yang wajar, yang alamiah kalau kita ada perasaan khawatir. Kenapa? Karena kita masih punya pikiran yang sehat. Yang tidak khawatir, coba lihat orang yang dengan gangguan jiwa, ODGJ, apakah dia khawatir akan hidupnya? Tidak, dia happy-happy saja, dia tersenyum, dia tertawa. Dia tidak khawatir apa yang harus dia makan, dia minum, apa yang harus dia pakai, gitu ya. Kita yang justru kasihan, dia tenang-tenang saja, gitu. Kenapa? Ya karena pikirannya sudah tidak sehat. Nah, jadi kalau kita masih berpikir dengan sehat, pasti ada rasa khawatir itu. Itu alamiah. Karena khawatir itu bisa menjadi kita waspada. Kita menjadi waspada dan kita bisa mempersiapkan hal-hal dengan lebih baik. Coba perhatikan kalau misalnya kita menyelenggarakan sesuatu kita tidak khawatir. Nah, biasanya ya berjalan begitu saja. Ada ketidakpedulian. Justru karena kita peduli ada rasa khawatir. Bagaimana kehidupan keluarga saya, anak-anak saya. Kaum bapak berpikir bagaimana istri saya. Ada rasa khawatir. Nah, tetapi firman Tuhan mengatakan hari ini, jangan sampai kekhawatiran itu menguasai kita, lalu kita menjadi takut, lalu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan. Orang khawatir, misalnya karena kekhawatirannya dia takut, ya. Jadi khawatir, gelisah, takut, ini menjadi satu bagian. Ya, kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan itu menjadi satu bagian yang menguasai pikiran. Nah, kalau misalnya pikiran ini tidak dikontrol oleh siapa? Dikontrol oleh hati, maka dia bisa melakukan hal-hal di luar apa ya Tuhan inginkan. Bahkan bisa menyimpang dari apa yang seharusnya dia lakukan. Nah, tetapi kalau ada hati, dia akan mengontrol. Jadi kalau orang khawatir, kalau kita lihat kejahatan-kejahatan sekarang ini, itu karena ketakutan.
kekhawatiran. Bagaimana nanti aku dapat makan? Bagaimana anak-anakku? Itu banyak dari pengakuan di pengadilan, ditanya kenapa kamu mencuri, membunuh, membegal. Ya karena untuk mencari uang untuk makan. Ada rasa kekhawatiran, ketakutan. Nah tetapi itu tidak dikontrol oleh hatinya. Nah kita yang hidup di dalam Tuhan, yang beriman, yang percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan kita, Allah sangat baik kepada kita, maka hati kita akan berkata, tenang, jangan khawatir, Tuhan pasti memberikan engkau jalan keluar. Hati, ada Roh Kudus yang mengatakan. Firman Tuhan katakan, lihatlah burung-burung di udara, dipelihara, diberi makan oleh Tuhan. Tetapi apakah burung-burung itu tenang saja gitu? Tuhan kasih makanannya, dia diam di sarangnya. Tuhan kasih makanan, tidak. Kalau kita lihat itu di internet banyak ya, video-video bagaimana burung itu berjuang mencari makan untuk anak-anaknya. Itu luar biasa. Mereka kerja keras. Ada banyak musuh-musuh mereka. Tetapi apakah burung-burung itu putus asa? Tidak. Dia berjuang. Nah, ketika ada yang mengganggu sarangnya, itu kalau kita lihat bagaimana dia berjuang membuat sarang, dia cari ranting-ranting yang lembut, dibuat sarang. Kemudian ada yang merusak sarangnya, dia lakukan lagi, dia cari lagi ranting, dia mulai lagi membangun. Dia tidak putus asa, dia lakukan itu. Begitu juga ketika mencari makanan untuk anak-anak. Nah, Tuhan katakan burung-burung itu diberi makan, dipelihara oleh Allah. Apalagi kita. Nah, artinya ketika kita dipelihara oleh Tuhan, burung aja bekerja keras. Kenapa kita lalu jadi tenang-tenang saja gitu? Tidak. Tuhan mengingatkan kita bahwa kekhawatiran kita jangan membuat kita menjadi takut, kecut, lalu tidak berbuat apa-apa. Dengar hatimu, ada Roh Kudus. Roh Kudus yang berkata-kata apa yang harus kamu lakukan untuk mengatasi persoalan tadi, ketakutan kita. Ketakutan kita akan hidup kita. Nah, kalau sekarang kita baru saja melaksanakan pemilihan umum ya, masih ada kekhawatiran ke depan. Bagaimana nanti presiden terpilih, menteri-menterinya, bagaimana keadaan ekonomi? Ada kekhawatiran. Tuhan katakan, jangan kita takut, jangan kita khawatir. Serahkan semua kepada Tuhan. Tetapi bukan berarti kita lalu. Tuhan memberikan kita apa? Pikiran, otak. Itu satu berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dari pikiran ini kita bisa melakukan usaha dengan kreatif. Karena itu kita pasti bisa melakukan hal-hal untuk mengatasi kekhawatiran kita soal makanan, soal apa yang harus kita pakai. Tuhan pasti. Persoalannya adalah apakah kita mendengarkan suara Tuhan di dalam hati kita? Apakah kita mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita? Ketika kita khawatir, ketika kita takut, apakah kita serahkan kekhawatiran kita ini kepada Tuhan? Firman Tuhan katakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Itu di Mazmur 55 ayat 23. Artinya kita harus benar
Kita harus benar. Bagaimana kita harus benar? Kita berpegang kepada apa yang Tuhan firmankan. Nah, karena itu tadi kita sama-sama membaca apa yang Tuhan katakan di ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu persoalan kita, pergumulan kita. Tuhan tahu ketakutan kita, kekhawatiran kita. Tetapi Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita harus mendahulukan bagaimana hidup kita bersama dengan Tuhan, bagaimana kita dekat dengan Tuhan, dengan Allah. Jika itu, maka percaya Tuhan pasti membuka jalan untuk kebutuhan kita yang lain. Ada banyak orang yang karena kekhawatirannya, ketakutannya, apa yang dilakukan? Dia melakukan korupsi, dia mencuri, dia menipu, dia membohongi orang untuk mendapatkan mengeruk harta kekayaan. Dia pikir dengan harta, dengan materi, dengan kekayaan berlimpah, hidupnya bisa tenang, bisa tidak khawatir. Oh tidak. Tidak ada orang kaya yang merasa hidupnya tenang dengan kekayaan. Malah dia jadi takut. Kita pernah merasakan bagaimana kalau kita pergi gitu ya, lalu kita lupa tutup pintu rumah kita. Kita ingat, oh gimana tuh? Wah tadi lupa kuncinya gitu. Gelisah kita. Cepat-cepat balik atau telepon, gimana tuh? Kalau tidak, ya gelisah, gimana tuh ya? Nanti kalau masuk orang yang mencuri, ini ada banyak harta. Tapi coba kalau misalnya tidak ada barang berharga di rumah kita, tidak akan kita pikirkan itu. Mau jendela terkunci, pintu tadi lupa, enggak. Biarin aja, orang masuk nggak ada yang kurit gitu ya. Dia merasa tenang. Jadi bukan persoalan harta, bukan persoalan materi lalu bisa membuat dia tenang, tetapi hati hidup dengan Tuhan. Karena Tuhan mengatakan bahwa persoalan utama adalah bagaimana hidup kita dengan Tuhan. Ini ujian pertama ketika Yesus dicobai oleh iblis ya. Setelah berpuasa 40 hari, apa yang iblis katakan? Ubahlah batu itu menjadi roti ya. Udah lapar, sudah lapar, wah kepingin makan. Iblis mencobai. Bapak Ibu tahu, Yesus tidak terjebak oleh kuasa. Bukan tidak bisa, Yesus bisa mengubah roti itu, mengubah batu itu jadi roti. Tetapi apa yang Yesus katakan? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari firman yang keluar dari Allah, dari mulut Allah, ya dari firman Allah. Jadi kita bukan masalah hidup dengan keduniawian ini, tetapi bagaimana kita hidup itu mengikuti firman Allah. Itu yang utama. Nah, kita mendengar juga kisah bagaimana Yesus menceritakan orang kaya yang mengumpulkan hartanya. Dia katakan, tenanglah jiwamu, sudah banyak padi di lumbung. Tetapi Yesus bilang, hai orang bodoh, malam ini juga nyawamu dicabut. Lalu untuk siapakah harta atau padi yang sudah kau kumpulkan? Tidak ada gunanya. Dengan demikian maka apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, apapun yang kita peroleh di dunia ini, semua itu
harus kita serahkan kepada Tuhan, supaya yang menuntun kita, supaya Tuhan yang menunjukkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Dengan kekayaan kita, dengan jabatan kita, apa kehendak Tuhan bagi kita? Dan itulah yang kita lakukan. Sehingga dengan demikian kekhawatiran kita, ketakutan kita itu tidak membuat kita menjadi kecut, tidak membuat kita menjadi tenggelam, atau bahkan melakukan hal-hal di luar dari firman Tuhan, sehingga kita terpisah dari Tuhan. Bapak Ibu, ditegaskan oleh firman Tuhan tadi di ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Hai orang yang kurang percaya. Sesungguhnya masalah kepercayaan, masalah iman, itu yang perlu kita perkuat, supaya kita yakin bahwa Allah itu memelihara kita. Allah menuntun kita. Allah memenuhi segala kebutuhan kita seturut dengan kehendak dan rencana Allah. Yakin ya Bapak Ibu ya? Yakin? Amin ya. Jadi Allah, Yesus itu sesungguhnya sangat mengasihi kita, memelihara kita. Pertanyaannya, apakah kita percaya? Apakah kita percaya, beriman? Percaya Bapak Ibu? Ya, kita harus percaya. Iblis sering mempengaruhi kita. Iblis sering membuat kita itu terpisah dari Allah. Dia mencoba mempengaruhi pikiran kita, mata kita, pendengaran kita. Hati-hati. Dari mata, dari pendengaran itu mempengaruhi pikiran. Nah, pikiran inilah jalan iblis untuk memisahkan kita dari Tuhan. Karena itu kita harus menjaga hati kita, kejernihan hati kita, supaya Roh Kudus, suara Roh Kudus itu bisa terdengar. Kalau tidak, kita tidak mendengar suara Tuhan, sehingga kita merasa lemah, kita merasa khawatir. Nah, inilah yang Yesus buat perumpamaan tentang penabur, jenis-jenis hati. Salah satu jenis hati dikatakan bahwa ada yang ditabur di semak berduri. Apa itu? Itu di Matius 13 ayat 22 dikatakan, yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kekhawatiran, tipu daya tentang kekayaan dunia ini, itu membuat dia khawatir sehingga tidak berbuah. Firman tidak berbuah, hidupnya kering. Jadi kalau kita sering membaca media sosial, menonton di YouTube segala macam, hati-hati. Mata, pikiran itu mempengaruhi pikiran kita. Itu banyak yang membuat kita khawatir. Bahkan di Facebook aja sering orang merasa khawatir ya. Wah, dia udah bisa ke sana, ke sini. Oh, dia makan di restoran ini. Oh, dia sudah punya mobil ini, mobil itu. Wah, kok saya belum? Wah, harusnya saya lebih lagi. Muncul kekhawatiran. Padahal itu cara iblis. Supaya apa? Supaya tidak percaya. Akhirnya dia berusaha lagi mencari uang bagaimana dengan menipu. Tipu banyak. Tipu daya sekarang ya, di internet itu banyak dengan sistem online ini.
cara iblis untuk itu. Tetapi kita yang beriman kepada Tuhan, jangan khawatir. Kekhawatiran tetap ada, tetapi itu jangan membuat kita lalu jauh dari Tuhan. Dengar bagaimana firman Tuhan mengingatkan kita. Kita harus datang kepada Tuhan. Jadi kalau hari ini ibu kita terkasih sudah menikah? Bapak ya? Belum ya? Masih saudari. Beriman kepada Tuhan, dibaptis, Bapak Ibu, itu bukan lepas dari kekhawatiran. Pasti ada rasa khawatir. Banyak orang yang dari agama seberang kaya beriman kepada Yesus, itu justru kekhawatiran terbesar itu dari orang tuanya, dari saudara-saudaranya, baru dari masyarakat sekitarnya. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan kepada kita, sekalipun orang-orang mempengaruhi, orang-orang mencaci maki, orang-orang marah kepada kita, jangan kekhawatiran itu membuat kita jauh dari Tuhan, tetapi tetap semakin teguh beriman kepada Tuhan. Begitu ya. Jadi iman kita, percaya kepada Tuhan, itu jangan dikalahkan oleh dunia, oleh orang-orang. Itu pasti akan kita alami di banyak keadaan, di banyak kesempatan. Bagaimana orang mempengaruhi pikiran kita supaya kita khawatir, tetapi kita harus yakin bahwa kita harus hidup di dalam Tuhan. Ingat bahwa kerajaan Allah itu yang menjadi utama. Hidup di dalam Tuhan itu yang menjadi utama, karena Allah pasti memelihara kita. Firman Tuhan katakan, apakah ada seorang bapak ketika anaknya meminta ikan, dia beri ulang? Minta telur, dia beri kalajengking? Tidak ada. Jadi orang jahat saja tahu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Bagaimana Bapa di surga? Pasti akan melebihi. Karena itu biarlah minggu hari ini rasa kekhawatiran kita yang datang dari lingkungan sekitar kita, yang mempengaruhi pikiran kita, jangan sampai membuat kita menjauh dari Tuhan. Tetapi kita semakin teguh beriman, percaya bahwa Tuhan satu-satunya kekuatan kita. Bapa di surga itulah pengharapan kita. Amin Bapak Ibu. Biarlah minggu hari ini menjadi kekuatan kita untuk senantiasa merasa sukacita, damai sejahtera, merasa tenang karena kebaikan dari Allah. Mari kita nyanyikan segala puji syukur bagi Tuhan, karena kebaikan Tuhan luar biasa. Tuhan memberikan kita jalan keluar ketika kita menghadapi pergumulan. Tuhan memberikan kita kekuatan dikala kita lemah. Tuhan menunjukkan kasih pemeliharaannya sehingga kita merasa tenang, dan kekhawatiran tidak mempengaruhi iman percaya kita kepadanya. Kita bersyukur untuk segalanya. Kita nyanyikan segala puji syukur. Dari
kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami untuk kami tidak khawatir kepadamu. Ya Allah Bapa di surga, sungguh kami bersuka cita untuk kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Bapa, biarlah Kau senantiasa memberikan kami kekuatan untuk kami menjalani segala pergumulan hidup kami. Biarlah kiranya Engkau juga Tuhan yang senantiasa menguatkan iman kami, supaya kami senantiasa teguh di jalan-Mu, tidak menyimpang dari apa yang Engkau firmankan. Ya Allah Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan menjadi kekuatan baru dalam menjalani hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam rangkaian ibadah ini, tadi kita sudah menyaksikan baptisan kudus untuk anak kita, Winda Sari. Dan saya menceritakan kepada saudara sedikit bahwa Winda dan saudara kita yang hadir di tempat ini, mereka itu datang ke tempat ini bukanlah atas kekuatan mereka, tapi Tuhan yang memanggil mereka datang ke tempat ini. Kita tahu mereka ini pernah hidup dengan suka-sukanya, tanpa kontrol Tuhan. Tetapi Tuhan itu baik. Tuhan itu baik dan memanggil. Ada firman Tuhan mengatakan bahwa 100 domba yang dikumpulkan Yesus, satu orang hilang, maka Tuhan Yesus berjalan terus dan mencari. Dan ketika sudah ditemukan domba yang satu itu, maka lebih lagi dia sangat bersuka cita karena domba yang hilang itu sudah ditemukan. Demikianlah anak kita yang sudah datang ke tempat ini dan sudah menyadari dosanya, maka dia datang mohon ampun di hadapan Tuhan. Dan ini patut kita berikan surprise atau kita sambut dengan baik, karena Tuhan Yesus itu bukanlah mencari orang yang benar, tapi mencari orang yang tidak benar supaya dibenarkan. Amin. Dan ketika domba yang satu itu dibawa kembali bersama dengan 100 domba itu, Tuhan memperhatikan dia. Dan jika dia sekali lagi melakukan kesalahan, pastilah pukulan Tuhan lebih besar kepada domba yang dicari, berlelah-lelah, ditemukan kembali dan berulang kembali. Pastilah pukulannya lebih berat dari 99 domba yang setia bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi untuk Tuhan Yesus tidak bisa bermain-main. Kalau saudara sudah diselamatkan, jangan bermain-main. Amin. Ya, jangan seperti keledai 2 kali jatuh dalam lubang yang sama. Kalau 2 kali jatuh dalam lubang yang sama, itu namanya orang bodoh. Orang bodoh Tuhan Yesus tidak suka. Untuk itu Winda dan suaminya kesini untuk menghadap jemaat. Terimalah kedua anak kita ini dengan segala kerendahan hatinya dan sungguh sudah menyadari bahwa mereka bersalah di hadapan Tuhan, dan Tuhan itu Maha Pengasih, lembut suaranya dan membalut hatinya yang sudah tersesat. Untuk itu kita nyanyikan satu pujian, Mampirlah Dengar Doaku. Mohon saudara bangkit berdiri, kita respon kedua anak kita ini. Mampirlah dengar doaku, Yesus Jangan
Yesus. Balik. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan. Katakan sekali lagi di hadapan tatap mataku menyembah. Di hadapan tatapmu aku menyembah. Duduk dalam penyesalan, Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan diberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan diberikan kepadamu damai sejahtera. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekarang anak kita sudah menjadi anggota jemaat. Nanti hari Minggu mereka akan datang bersama-sama, duduk bersama di gereja untuk bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Pesan kami dari Gereja Presbyterian Rawabadung, nanti menjadi suami yang baik. Setiap hari Minggu jangan tinggalkan gereja dan tetap komunikasi dengan Ibu Pendeta. Ya, Widya Puspitasari, saya percaya kamu itu adalah istri yang baik. Tetaplah taat dan setia kepada Tuhan Yesus, ya. Bimbing istrimu supaya dia jangan hilang. Kalau hilang 2 kali, habis dia dipukul, dihabisin dia. Kalau 2 kali berbuat salah. Mari jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus memuji Tuhan untuk menyambut saudara kita yang sudah kembali kepada Tuhan. Kami persilakan untuk memuji Tuhan. Jemaat Presbyterian, baru itu.
Sebelum kita masuk dalam mengumpulkan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di Nobadi sampai ke ujung dunia, saya akan menyampaikan kegiatan-kegiatan seminggu ke depan. Yang pertama, hari Rabu diadakan kebaktian rumah tangga di rumah saudara kita Alina Pondes Simbolon dan dimulai pukul 17.30. Semua kita beribadah, berdoa untuk keluarga ini. Kemudian hari Kamis akan diadakan doa semalam di tempat ini. Sudah ada formulir tadi yang sudah diberikan hamba Tuhan kepada saudara. Jika saudara mau didoakan, kami bersedia untuk berdoa dengan laporan doa yang sudah saudara tuliskan di formulir tadi. Dan untuk mengumpulkannya,
saudara nanti bisa memasukkannya ke kotak persembahan. Pada hari Minggu kemarin ada yang mengirim doa dengan mengisi formulir, tapi namanya tidak ada. Tapi tetap saya doakan, karena doa ini adalah untuk saya pribadi dan privasinya dijamin. Tidak ada yang bocor. Gemboknya saya sendiri yang pegang. Jika ada yang harus saya naikkan untuk saudara. Bukan dinaikkan di kelompok doa saudara, tapi dinaikkan secara pribadi. Jadi jika ada sesuatu yang saudara pikir sudah ada menyinggung atau privasi saudara terganggu, maka saudara bisa menuntut saya, karena yang menerima doa itu adalah saya sebagai pastoral di tempat ini. Kemudian Jumat dan Sabtu persiapan untuk menerima berkat Tuhan di tempat ini, beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Kembali beribadah hari Minggu pukul 10 pagi. Dan untuk sekolah minggu tetap jam 8 yang dikoordinir oleh Pendeta Nada. Tadi sudah terlaksana apa itu? Valentin ya. Valentinnya kan tanggal 14 ya. Jatuh pada penusukan ya. Penusukan atau penyoblosan kan? Penusukan apa? Karena jatuh pada penyoblosan, maka ya dimajukanlah tadi Valentin untuk anak-anak sekolah minggu. Ya lumayan lah, mereka dapat coklat yang mahal itu, silver king. Bukan mahal, sederhana saja ya. Jadi mereka sangat gembira tadi. Valentine di tempat ini, puji Tuhan. Jadi sekolah minggu adalah tiang gereja. Sama seperti yang dikatakan Prabowo itu ya. Yang utama itu anak-anak dulu. Anak-anak dikasih gizi. Katanya coklat itu gizinya banyak. Otaknya katanya bisa cerdas. Jadi nanti kalau Prabowo sudah jadi presiden akan terjadi anak-anak yang sangat bagus. Katanya dikasih apa? Awalnya itu dari suami istri. Iya. Paket gratis sama susu gratis ya. Ya. Semoga yang masih punya anak benar-benar menerima janji dari Prabowo ya. Ya, memang itu benar, anak-anak itu harus menjadi generasi yang membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar. Demikian juga gereja-gereja harus mendidik dan membuat dasar fondasi iman yang kuat. Nah, makanya gereja itu memegang tampuknya ini adalah koordinator sekolah minggu. Kita doakan koordinatornya supaya penuh urapan dari Tuhan. Jadi kalau saudara mau ingin juga membantu anak-anak sekolah minggu untuk mengajar sekolah minggu di sini dengan hati yang terbuka lebar-lebar, kita bersama-sama di sini mendidik, mengajar supaya iman anak-anak kita bertumbuh dan menjadi anak-anak yang atau nanti menjadi manusia yang bermoral dan beretika yang baik. Ya, di mana-mana dihormati karena punya etika yang mantap. Itu yang kita lakukan di tempat ini. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kemudian yang terakhir kepada saudara, nanti segera urus catatan sipilnya, nanti ambil apa itu legalisir, lalu bawa ke Dukcapil, 14 hari sudah jadi. Ya, saudara boleh mendaftar di mana saja karena saudara sudah menjadi anggota gereja. Gereja itu satu. Kalau ada gereja banyak itu aliran, itu dibuat oleh manusia. Namun gereja itu satu, gembalanya Yesus. Kalau gembala kami Yesus, gembala saudara juga Yesus juga, di mana saudara beribadah. Jadi nanti terserah apakah dia tetap di sini, terserah. Kami serahkan kepada orangnya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Setelah kita kembali dari tempat ini, jadilah menjadi terang Kristus dimanapun saudara berada. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, kantong persembahan dijalankan. Dari hari Jumat, sungguh ku bangga Bapa. Kita berikan persembahan kudus untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini.
Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan hidup pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan hidup pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Mari semua bangkit berdiri. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu pada saat ini di penghujung ibadah ini. Bapa, kami tahu bahwa mulai dari awal sampai penghujung ibadah ini, Engkaulah yang memimpin kami sehingga ibadah ini berjalan dengan baik. Kalau bukan Tuhan yang memimpin kami, tentulah ibadah ini tidak berharga di mata-Mu. Tetapi karena Tuhan yang membuat dan yang mengurapi ibadah ini, sehingga kami yang melakukannya berharga di hadapan Tuhan. Engkau memberkati kami dan Engkau sudah menjawab segala permohonan kami dalam ibadah dan ucapan doa dan permohonan kami. Kami yang lemah sudah Engkau kuatkan, kami yang sakit sudah Engkau sembuhkan, kami yang ragu-ragu Engkau sudah kuatkan, kami yang miskin Engkau sudah perkaya, bahkan kami yang kekurangan Engkau sudah cukupkan, bahkan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, Engkau juga sudah memanggil kedua anak-Mu untuk tetap ikut di dalam jalan salib Kristus. Kiranya Engkau yang memberkati,
kedua belah pihak keluarga yang sudah dibangun dalam pemberkatan kasih Kristus. Engkau juga yang terus menjalin hubungan ini, supaya hubungan ini membawa terang cahaya Kristus. Terpujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, supaya bangsa kami ini Tuhan berkati. Tuhan yang menjadikan bangsa kami menjadi dupa yang harum dalam tahta kerajaan-Mu. Dan bagi presiden kami yang menerima amanah dan tanggung jawab dari Engkau, biarlah dia dapat melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Banyak tantangan, cobaan, masalah yang dihadapi, tapi satu hal yang kami tahu, Engkau tetap bersama dengan pemimpin kami ini, sehingga negara kami sampai saat ini berdiri teguh, tidak ada sesuatu hal apapun. Jika ada Tuhan niat jahat, rencana jahat dari oknum Tuhan yang menjadikan negara kami ini menjadi negara yang destruktif, tetapi kami mau supaya negara ini Tuhan menjadi terintegrasi, menjadi suatu NKRI yang terjalin di dalam satu kesatuan, yaitu Pancasila. Dengan demikian Tuhan, kami terus taat dan setia kepadamu untuk terus menjalankan kewajiban-kewajiban kami sebagai warga negara yang baik. Berkatilah semua Tuhan, para pejabat yang sudah terpilih untuk menjalankan roda pemerintahan ini. Jauhkan mereka dari korupsi, nepotisme, kolusi, dan apapun itu Tuhan yang keuntungan diri sendiri atau kepentingan pribadinya masing-masing. Jauhkanlah dari mereka ya Tuhan. Biarlah menerima amanah itu sebagai tanggung jawab untuk mengemban tugasnya dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan yang Engkau percayakan di negeri ini sebagai pengikut Kristus, dan kami dihimpunkan di gereja dimanapun kami Tuhan gembalakan. Biarlah Tuhan terus yang membawa kami ke rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Gadamu dan tongkatmu yang terus menjaga kami, sehingga iblis si jahat itu tidak dapat untuk menyerang kami. Terpujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya. Persembahan yang kami kumpulkan, jadikan menjadi suatu alat kami gunakan untuk tetap mendirikan tanda-tanda kerajaan Allah di Rawabadung ini sampai ke ujung dunia. Dan bagi anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang sudah memberikan dengan sukarela, Tuhan berkatilah mereka, bahkan balaskan apa yang mereka perbuat pada saat ini di tempat ini berlipat kali ganda, 30 kali, 60, bahkan 100 kali ganda Tuhan balaskan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kiranya Engkau saja yang mendengarkan, karena kami berdoa dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah, jadilah menjadi cahaya terang Kristus dimanapun saudara berada. Kiranya kekhawatiranmu tidak menjadikan engkau melemah dan menghalangi Kristus untuk menampakkan dirinya di rumah tanggamu, bahkan secara pribadi sekalipun. Terpujilah Tuhan, terimalah berkat. Kasih dari Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi jalanmu sekarang kekal. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Bapa terima kasih.